Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 08 Mataram akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai karakteristik peserta didik. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya Anggun Kamila Sari, yang kedua adalah Indah Nur Fitriana, dan yang ketiga ada Kinanti Idha Parameswari, yang keempat Luh Ayu Sudarmini, dan yang kelima adalah Nurul Aini. Jadi di sini ada 12 aspek yang kami observasi. Yang pertama adalah etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, kemudian motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Adapun peserta didik yang kami observasi di sini bernama Pasek Dwi Budinanda Pratnya, dipanggil Wian. Jadi Wian ini kelas 6, jenis kelaminnya laki-laki, beragama Hindu, tempat tanggal lahir di Mataram, tanggal lahirnya 24 Agustus tahun 2011. Sekarang Wian berumur 11 tahun, alamatnya di Jalan Karawang nomor 69, nama orang tuanya Surya Henandrian, dan pekerjaan orang tuanya itu adalah anggota Palang Merah Indonesia. Jadi aspek pertama yang kami observasi di sini ada etnik, di mana indikatornya yang pertama peserta didik memahami etnisnya sendiri. Jadi Wian di sini sudah bisa memahami etnisnya sendiri, dibuktikan dengan Wian sudah mengetahui dari mana orang tuanya berasal, yaitu ayahnya berasal dari Jawa dan ibunya berasal dari Bali. Kemudian aspek yang kedua indikatornya adalah peserta didik dapat bekerja sama dengan teman yang berbeda etnis. Di sini Wian sudah bisa bekerja sama dengan temannya yang memiliki etnis yang berbeda, dibuktikan dengan Wian itu selalu tidak membeda-bedakan temannya yang berbeda. Aspek yang kedua di sini ada kultural, di mana indikatornya yang pertama adalah peserta didik menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Di sini Wian tidak menggunakan bahasa daerahnya, Wian itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya saat bergaul dengan temannya dan saat berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik mampu menyanyikan lagu tradisional daerahnya. Di sini Wian tidak mampu menyanyikan lagu tradisional daerahnya karena Wian itu tidak dibiasakan menyanyikan lagu tradisional daerahnya. Jadi Wian itu hanya belajar lagu tradisional daerah saat ada Sabtu Budaya di sekolah saja. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek status sosial, di mana aspek status sosial ini ada dua indikator yang kita observasi. Yang pertama yaitu peserta didik memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang memadai. Di sini peserta didik memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang memadai karena orang tua peserta didik memiliki pekerjaan yang pendapatannya lumayan cukup. Yakni ayah peserta didik bekerja sebagai petugas PMI dan ibu peserta didik bekerja sebagai pegawai hotel. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu peserta didik memiliki fasilitas yang menunjang dalam pembelajaran, di mana hal ini dilihat dari fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik seperti buku tambahan selain buku pelajaran. Aspek selanjutnya yaitu aspek minat, di mana di sini ada dua indikator yang kita observasi, yaitu peserta didik sering terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan peserta didik menunjukkan rasa senang dan ketertarikan dalam kegiatan pembelajaran. Dari dua indikator ini, peserta didik memiliki minat belajar yang baik, di mana dapat kita lihat dari peserta didik itu sering terlibat aktif dan memberikan tanggapan dalam proses pembelajaran. Yang kedua di sini juga peserta didik itu menunjukkan rasa senang dan ketertarikan dalam kegiatan pembelajarannya karena cara guru dalam mengajar dan penggunaan media pembelajarannya menarik untuk membuat peserta didik ini merasa senang dan tertarik dalam belajar. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, di mana di sini juga ada dua indikator yang kita observasi. Yang pertama, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan juga peserta didik juga mampu memusatkan perhatian pada saat jam pelajaran, di mana di sini dapat dilihat dari peserta didik ini aktif dan dapat menjawab segala pertanyaan dari guru, dan juga di sini peserta didik mampu memusatkan perhatiannya pada saat pembelajaran dan tidak mudah terganggu ketika temannya membuat keributan di kelas. Aspek yang selanjutnya yakni kemampuan awal, di mana di sini kami mengobservasi peserta didik apakah sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung.
Observan kami sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung karena observan telah dibiasakan sejak dini untuk membaca, menulis, dan berhitung. Dan juga observan kami saat ini sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Yang kami amati selanjutnya yakni peserta didik memiliki pengetahuan tentang materi yang diajarkan. Observan kami memiliki pengetahuan tentang materi yang akan diajarkan pada hari itu karena sudah dibiasakan untuk belajar sebelum materi itu diajarkan di rumahnya. Aspek yang selanjutnya yakni gaya belajar. Yang pertama, peserta didik menyukai gaya belajar visual. Setelah kami amati, setelah kami observasi, ternyata peserta didik kami atau observan kami kurang menyukai gaya belajar visual ini karena menurutnya ia kurang dapat memahami pelajaran jika disajikan dalam bentuk visual atau gambar-gambar. Lalu yang kedua, peserta didik menyukai gaya belajar auditori. Setelah kami amati, ternyata observan kami ini lebih menyukai gaya belajar yang auditori ini. Karena menurutnya, ketika ia mendengar materi, mendengar penjelasan guru, ia lebih mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, peserta didik menyukai gaya belajar kinestetik. Setelah kami observasi, setelah kami amati, ternyata peserta didik yang kami amati atau observan kami ini kurang menyukai gaya belajar yang membutuhkan banyak gerakan seperti gaya belajar kinestetik. Aspek selanjutnya yakni motivasi. Peserta didik lebih termotivasi belajarnya jika ada reward. Hal ini dapat dilihat ketika observan memperoleh hasil pembelajaran yang sangat memuaskan, maka ia akan diberikan reward dari orang tuanya berupa buku matematika. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan apresiasi dari guru kelasnya, sehingga observan menjadi lebih semangat dalam pembelajaran karena telah termotivasi. Selanjutnya, peserta didik aktif bertanya di dalam kelas. Terlihat dari observan yang selalu aktif dalam segala kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan diskusi maupun tanya jawab. Selanjutnya, aspek yang ke-9 yakni perkembangan emosi. Peserta didik dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik, terlihat dengan observan yang terbuka jika ditanya oleh gurunya. Kemudian, peserta didik tidak mudah tersinggung jika diganggu oleh temannya karena observan termasuk orang yang penyabar. Aspek yang diobservasi selanjutnya yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial ini kita mengambil dua indikator. Yang pertama itu peserta didik dapat bergaul dengan siapapun, yang kedua peserta didik dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok. Jadi hasil observasinya yaitu peserta didik tidak dapat bergaul dengan siapapun karena observan hanya akan bergaul jika diajak terlebih dahulu oleh temannya. Dan untuk indikator yang kedua, hasil observasinya yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok. Kelompok dilihat dari observan yang ikut terlibat dalam diskusi kelompoknya. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan moral. Dalam perkembangan moral ini kita mengambil dua indikator. Yang pertama itu peserta didik patuh terhadap aturan di sekolah, dan yang kedua itu peserta didik menghormati guru di sekolah. Dari hasil observasinya yaitu peserta didik patuh terhadap aturan di sekolah terlihat dari observan yang mematuhi apa saja tata tertib aturan yang ada di sekolah. Dan untuk indikator yang kedua, hasil observasinya yaitu peserta didik menghormati guru di sekolah terlihat dari observan yang telah mengamalkan pengetahuannya terkait pendidikan karakter yang diajarkan gurunya. Aspek perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan motorik, di mana perkembangan motorik ini kita mengambil dua indikator, yaitu peserta didik dapat memegang pensil dengan baik, dan yang kedua itu peserta didik memiliki keseimbangan saat berjalan. Dari hasil observasinya, indikator pertama yaitu peserta didik dapat memegang pensil dengan baik karena motorik halus observan terlihat normal. Dan untuk indikator yang kedua yaitu peserta didik memiliki keseimbangan saat berjalan karena motorik kasar observan terlihat normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.